Halo teman-teman semuanya, selamat datang di kelas komunikasi terapan. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan topik perubahan lanskap pasar dunia. Nah, anak-anak komunikasi semuanya, sebenarnya kalian mau menjadi apa? Banyak sekali tantangan mahasiswa komunikasi pada saat ini, sehingga kalian harus tahu kenapa kalian memilih bidang ini, lalu profesi apa yang sebenarnya kalian inginkan, dan apa yang ingin kalian lakukan seusai kuliah nanti. Karena memiliki status mahasiswa lulusan dari ilmu komunikasi tidak cukup. Ada banyak sekali hal yang harus kita penuhi untuk bisa menjadi sukses di bidang ini. Masalahnya, tidak hanya cukup untuk menguasai communication major, tapi penting sekali untuk kalian tahu apa sih sebenarnya yang kalian inginkan. Di bidang komunikasi sendiri, ada banyak area yang bisa kalian lakukan. Misalnya saja di bidang digital, mass media, televisi, journalism, ataupun film, dan masih banyak lagi. Nah, cari tahu sebenarnya apa sih yang kalian inginkan untuk kalian dalami nanti. Di masa kini, komunikasi memiliki begitu banyak tantangan. Salah satunya adalah konvergensi media. Konvergensi media merupakan salah satu kondisi di mana telekomunikasi menyatu menjadi satu dalam sebuah lingkungan digital. Sehingga akhirnya komputer, telepon, televisi, audio, data networking, semuanya berevolusi menjadi salah satu bagian dari lingkungan digital. Menarik sekali, bukan? Apabila kita lihat kembali pada zaman dahulu, mulai tahun 1946, kita mungkin hanya mengenal Walkman ataupun televisi. Tapi pada saat ini, teknologi sudah berkembang begitu pesat. Dengan hanya memiliki satu gadget saja, misalnya smartphone, teman-teman bisa mendengarkan musik, bisa menonton televisi atau film, bisa mengerjakan hal-hal yang harus kalian kerjakan hanya menggunakan gadget saja. Luar biasa sekali kan perkembangan teknologi pada saat ini. Selanjutnya, content is the king, di mana media konvergensi memungkinkan satu konten digunakan atau disebarluaskan melalui banyak platform. Dengan jaringan konvergensi, memungkinkan data transmisi disebarluaskan. Dan hanya dengan satu device saja, teman-teman bisa menikmati semuanya dengan begitu mudah. Smartphone salah satunya memberikan kemudahan untuk teman-teman menikmati dan mendapatkan informasi seluas-luasnya. Selain smartphone, kita masih punya smart TV, misalnya, ataupun device lain yang bisa kita gunakan sehari-hari. Lalu, tantangan dari teknologi berbasis internet ini sebenarnya justru memudahkan kita untuk menggunakan satu channel saja, namun memiliki potensi tanpa batas. Sehingga harusnya kalian lebih mudah lagi belajarnya nanti. Apabila kita lihat di tahun 2021 saja,
pengguna digital di dunia sudah sangat banyak, mencapai 7,8 miliar manusia. Lalu, pengguna internet dan juga aktif sosial media melebihi 50% di antaranya. Luar biasa sekali bagaimana manusia mengkonsumsi sosial media maupun internet setiap harinya loh. Nah, lalu bagaimana dengan penggunaan sosial media sendiri dari tahun ke tahun? Apabila kita lihat di tahun 2021 saja sudah 2 kali lipat dari 4 tahun yang lalu. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa pengguna sosial media akan selalu bertambah dari tahun ke tahun. Apakah kalian salah satunya? Tidak hanya itu, dari data penggunaan setiap hari, ternyata di tahun 2020 saja sudah mencapai 2,5 jam per hari. Jauh bertambah dari tahun 2015 yang hanya 1 jam 50 menit. Coba dicek lagi, kalian berapa jam per hari dalam menggunakan sosial media? Apakah lebih? Apabila kita lihat lagi, ternyata Indonesia menduduki ranking ke-9 dalam penggunaan sosial media sehari-hari. Para audiens di Indonesia menggunakan sosial media sampai dengan 3 jam 14 menit per harinya, teman-teman. Jauh lebih tinggi daripada rata-rata dunia yang hanya 2 jam 25 menit. Oke, cek lagi berapa lama kamu menggunakan sosial mediamu. Sosial media memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ada banyak sekali platform sosial media yang bisa kita gunakan. Mulai dari Pinterest, Twitter, Facebook, Instagram, Google+, maupun LinkedIn. Dan masih ada banyak lagi perkembangannya. Tentunya di satu sisi, sosial media memberikan sisi positif untuk kehidupan manusia. Di sisi lain, kita juga sebagai mahasiswa komunikasi harus memahami challenge yang diberikan sosial media di dunia komunikasi. Dengan keberadaan internet dan sosial media, profesi ilmu komunikasi semakin berkembang. Misalnya, ketika kalian memang menginginkan untuk mendalami profesi di bidang jurnalisme, di bidang ini kalian bisa menjadi jurnalis, penulis, fotografer, desainer, marketer, untuk media-media seperti surat kabar, majalah, buku, dan tentunya konten-konten di media digital. Selain jurnalisme, tentunya kita mengenal yang namanya big show atau pertunjukan. Tidak hanya konten, tapi dia mengelola proses yang terjadi dalam pertunjukan untuk bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Misalnya saja, teman-teman yang memiliki minat atau bakat di bidang film, radio, maupun televisi. Ada banyak sekali profesi yang bisa kalian lakukan. Mulai dari penulis, kreatif videografer, editor, sutradara, ataupun bidang-bidang lainnya yang bisa kalian gunakan. Ingat, saat ini film, radio, maupun televisi juga berkembang dalam platform digital yang jauh lebih banyak lagi. Sehingga kalian memiliki kesempatan lebih luas untuk menjadi bagian di dalamnya.
Apabila kita ingat kembali bahwa profesi-profesi di bidang komunikasi sebenarnya bertujuan untuk menciptakan pesan. Tidak hanya pesan, tapi kita juga ingin memberikan informasi kepada audiens kita. Kita ingin memberikan edukasi kepada orang lain, maupun memberikan persuasi kepada orang-orang yang melihat pesan kita. Terakhir, fungsi dari komunikasi adalah untuk memberikan hiburan. Dunia hiburan ini berkembang semakin pesat dengan keberadaan digital dan internet. Seperti apa misalnya? Teman-teman mengenal kata-kata selebgram? Selebgram merupakan salah satu profesi baru yang muncul ketika internet dan digital sudah semakin dikenal banyak orang. Kalau dulu banyak mahasiswa ilmu komunikasi ingin menjadi penyiar, sekarang banyak yang ingin menjadi selebgram dan konten kreator. Kenapa demikian? Dunia ini menawarkan hal-hal yang bersifat kemewahan atau glamour. Kalian akan dikenal banyak orang dan tentunya bisa mendapatkan manfaat secara material dari bidang tersebut. Siapa yang tidak mau? Nyatanya, banyak sekali mahasiswa atau lulusan dari prodi ilmu komunikasi yang akhirnya bekerja di bidang ini loh teman-teman. Menjadi selebgram, selebriti, maupun juga penyiar yang terkenal. Kalian bisa menjadi salah satu di antaranya. Apalagi dengan perkembangan sosial media, kita memiliki kesempatan yang jauh lebih besar lagi. Siapa yang tidak kenal dengan Atta Halilintar, yang merupakan seorang YouTuber terkenal dari Indonesia? Saat ini, kita memiliki kesempatan untuk menjadi YouTuber, satu profesi yang tidak pernah ada sebelumnya. Atau TikTokers. Mungkin ada teman-teman yang suka bermain TikTok dan pintar membuat konten. Dan yang terakhir, influencer. Orang yang memberikan pengaruh kepada orang lain melalui sosial media. Sehingga sekarang menjadi orang yang terkenal tidak harus muncul di TV. Terkenal melalui sosial media juga menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan. Jadi, apakah semua ini sudah relevan dengan ekspektasi teman-teman semuanya? Semoga sudah. Senang sekali apabila saya tahu ini sudah sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Tapi apabila belum, semoga kalian bisa menemukan minat kalian setelahnya. Kita sudahi pertemuan kita pada hari ini dan kita akan ketemu lagi di pertemuan yang lain. Sampai jumpa. Dah.